Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang turunan fungsi multivariabel serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu ada Komang Dwi Sudaratmaja dengan NIM 201704 1118. Yang kedua ada saya sendiri dengan nama Komang Adi Pranata dengan NIM 2017041094. Dan yang ketiga yaitu ada Kadek Rahayu Putri dengan NIM 2017041095. Adapun materi yang akan kami bawakan yang pertama yaitu turunan parsial. Dan yang kedua yaitu aplikasi turunan parsial dalam ekonomi dan bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu turunan parsial. Pengertian turunan parsial. Turunan parsial sebuah fungsi matematika adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah lainnya dipertahankan atau konstan. Ini dibedakan dengan turunan total yang memperolehkan semua variabelnya untuk berubah. Turunan parsial berguna dalam bidang kalkulus vektor dan geometri diferensial. Turunan parsial sebuah fungsi f terhadap variabel x dituliskan oleh berbagai sumber rujukan sebagai do z dibagi do x. Lambang turunan parsial yaitu do adalah huruf bundar. Diturunkan namun berbeda dengan huruf Yunani atau delta. Dan dibedakan dengan notasi turunan total D atau dan dari huruf delta. Selanjutnya itu masuk ke contoh fungsi multivariabel z sama dengan f x, y. Yang pertama yaitu turunan parsial pertama z berkenaan terhadap x dapat ditulis zx sama dengan do z per do x sama dengan do f per do x sama dengan fx sama dengan do per do x yaitu f x, y. Selanjutnya itu turunan parsial pertama z berkenaan terhadap y dapat dituliskan zy sama dengan do z per do y sama dengan do f per do y sama dengan fy sama dengan do per do y f x y. Selanjutnya yaitu turunan parsial kedua z berkenaan terhadap x dapat ditulis zxx sama dengan do kuadrat z per do x kuadrat sama dengan do kuadrat f per do x kuadrat sama dengan fxx sama dengan do per do x do z per do x. Selanjutnya yaitu turunan parsial kedua z berkenaan terhadap y dapat ditulis zy sama dengan do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan do kuadrat f per do y kuadrat sama dengan fy sama dengan do per do y do z per do y. Selanjutnya yaitu turunan parsial silang z terhadap x dan terdapat y atau turunan parsial kedua z mula-mula terhadap x kemudian terhadap y dapat ditulis zxy sama dengan do kuadrat z per do x dikali do y sama dengan do kuadrat f per do x kali do y sama dengan
fxy sama dengan do per do x do z per do y. Turunan parsial yang lebih tinggi dapat diperoleh lagi bila turunan parsial sebelumnya memungkinkan untuk diturunkan kembali. Selanjutnya yaitu masuk ke contoh yang pertama. Tentukanlah turunan parsial pertama dari z sama dengan f x1, x2 sama dengan 3x1 plus 2x2. Yang B yaitu z sama dengan f x, y sama dengan 2x3 plus xy plus y kuadrat. Penyelesaiannya yaitu z sama dengan 3x1 plus 2x2, z x1 sama dengan do z per do x1 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu z x2 sama dengan do z per do x2 sama dengan 2. Turunan parsial pertama z terhadap x1 dengan x2 dianggap konstanta. Turunan parsial pertama z terhadap x2 dengan x1 dianggap konstanta. Selanjutnya yaitu z sama dengan 2x3 plus xy plus y kuadrat. Zx sama dengan do z per do x sama dengan 6x plus y. Selanjutnya zy sama dengan do z per do y sama dengan x plus y kuadrat. Turunan parsial pertama z terhadap x dengan y dianggap konstanta. Turunan parsial pertama z terhadap y dengan x dianggap konstanta. Materi selanjutnya yaitu aplikasi turunan parsial dalam ekonomi dan bisnis. Aplikasi turunan parsial dalam ekonomi dan bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya marginal, yang kedua permintaan marginal, dan yang terakhir yaitu elastisitas permintaan silang. Yang pertama, biaya marginal merupakan biaya yang dibutuhkan untuk bisa membuat satu unit produk tambahan. Artinya, menghitung biaya marginal bisa dilakukan untuk mengetahui adanya kenaikan biaya yang dibutuhkan pada setiap tambahan item produksi. Bila biaya patungan atau bersama untuk memproduksi dua jenis barang dinyatakan oleh C sama dengan F Q1 Q2. C merupakan biaya patungan, Q1 dan Q2 masing-masing memiliki kuantitas barang pertama dan kedua. Maka turunan parsial dari C terhadap Q1 dan Q2 disebut biaya marginal. Diturunkan dengan turunan parsial C per turunan parsial Q1 sama dengan C Q1, artinya biaya marginal berkenaan dengan Q1, dan turunan parsial C per turunan parsial Q1 sama dengan C Q2, artinya biaya marginal berkenaan dengan Q2. Lalu selanjutnya yaitu materi kedua, penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan permintaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk lagi. Apabila fungsi permintaan dua jenis barang yang berhubungan dinyatakan sebagai Q1 sama dengan F P1 P2 dan Q2 sama dengan G P1 P2, Q1 menyatakan kuantitas barang pertama dan Q2 menyatakan kuantitas barang kedua yang diminta, P1 dan P2 masing-masing menyatakan harga per unit barang pertama dan kedua. Turunan parsial dari Q1 dan Q2 terhadap P1 dan P2 berturut-turut disebut permintaan marginal. Dari fungsi Q1 sama dengan F P1 P2 dapat diturunkan turunan parsial Q1 per turunan parsial P1 sama dengan permintaan barang terhadap P1 dan Q1. Turunan parsial Q2 per turunan parsial P2 sama dengan permintaan barang pertama terhadap P2. Dari fungsi Q2 sama dengan G P1 P2 dapat diturunkan turunan parsial Q1 per turunan parsial P1 adalah permintaan marginal barang kedua terhadap P1, dan turunan parsial Q2 per turunan parsial P2 sama dengan permintaan marginal barang kedua terhadap P2.
Sesuai dengan hukum permintaan pada umumnya, Q1 akan bertambah bila P1 turun dan Q2 akan bertambah bila P2 turun. Dengan demikian, turunan parsial Q1 per turunan parsial P1 dan turunan parsial Q2 per turunan parsial P2 negatif untuk harga-harga P1 dan P2 yang mempunyai arti ekonomis, di mana P1 P2 lebih dari 0. Lalu sifat hubungan kedua jenis barang. Yang pertama yaitu jika Q1 turunan parsial Q1 per turunan parsial P2 dan turunan parsial Q2 per turunan parsial P1 keduanya negatif tertentu, maka sifat hubungan kedua jenis barang dinamakan komplementer. Sebab penurunan harga salah satu barang mengakibatkan permintaan kedua jenis barang akan naik. Jika keduanya positif tertentu, maka sifat hubungan kedua jenis dinamakan kompetitif. Sebab penurunan harga salah satu barang mengakibatkan permintaan salah satu barang akan naik dan permintaan barang lainnya turun. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jika turunan parsial Q1 per turunan parsial P2 dan turunan parsial Q2 per turunan parsial P1 mempunyai tanda berlawanan untuk P1 P2 tertentu, maka sifat hubungan kedua jenis barang tersebut bukan komplementer dan juga bukan komplementatif atau hubungan yang bersifat netral atau independen. Perubahan harga salah satu barang naik tidak mempengaruhi kuantitas permintaan barang lainnya. Adapun elastis parsial, elastis dari fungsi univariable Y sama dengan F dalam kurung X antara lain elastisitas permintaan dan penawaran terhadap harga. Adapun jenis-jenis elastisitas, yang pertama ada elastisitas permintaan terhadap harga, yang kedua ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan, dan yang terakhir ada elastisitas permintaan silang permintaan. Yang pertama, elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan terhadap harga yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang akibat pengaruh perubahan harga barang itu sendiri. Rupanya ND1 sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial P1 tambah P turunan parsial P per turunan parsial 1. Yang kedua ada elastisitas pendapatan atau elastisitas terhadap pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan yaitu elastisitas yang mengukur perubahan permintaan suatu barang akibat pengaruh perubahan pendapatan konsumen. Terusnya NY sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial Y tambah Y per Q1. Yang ketiga ada elastis silang. Elastis silang permintaan yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang akibat pengaruh perubahan harga barang yang lainnya. Rumusnya N12 sama dengan turunan parsial Q per turunan parsial P2 tambah P2 per Q1. Jika fungsi permintaan terhadap suatu barang dinyatakan dalam bentuk fungsi multivariabel atau multivariat, Q1 sama dengan F dalam kurung P1 P2 Y tutup kurung. Q1 menyatakan kuantitas barang pertama yang diminta, P1 menyatakan harga per unit barang pertama, P2 menyatakan harga per unit barang kedua atau barang lainnya, yaitu barang yang penggunanya berhubungan dengan barang pertama, dan dia menyatakan penghasilan atau pendapatan konsumen. Baik, itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.